Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Azzurri, Italia, lolos ke babak perdelapan final atau 16 besar Euro 2024 ketika mereka mampu selamat dari ancaman kekalahan melawan Kroasia. Tertinggal 1 gol duluan lewat gol Luka Modric, akhirnya pemain asal Lazio, ya, Mattia Sakakny mencetak gol di saat masa injury time. Beberapa detik saja sebelum wasit Dani Makalia meniupin peluit panjang tanda berakhir pertandingan. Tapi umpan dari Calafiori di 90+8 karena ada tambahan waktu di sana menentukan langkah Italia untuk bisa lolos. Bernafas lebih panjang lagi untuk di Euro. Karena mereka sebagai juara bertahan yang ya sudah pasti ini akan menjadi berita besar ketika mereka tersisih di fase grup. Tapi akhirnya Italia mampu lolos keluar dari ancaman kekalahan melawan Kroasia ini. Dan harus berterima kasih ya, tentunya bukan terhadap Mattia Sakakny, tetapi juga untuk Calafiori, pemain belakang ini yang maju ke depan terus menyerang ke depan di saat-saat terakhir dan memberikan umpan sangat terukur kepada Sakakny. Berdiri bebas, tapi gol Sakakny ini memplacing dengan kaki kanan ke tiang jauh. Ini Livkovic tidak bisa mampu menahan bola dari Sakakny dan akhirnya Italia mampu bermain dengan 1-1. Itu langsung diserbu begitu 1-1 ini ke lapangan, pemain-pemain cadangan ofisial itu bergembira sekali dengan hasil Italia 1-1 dan Inter lihat bagaimana kegembiraan Italia ya begitu selesai pertandingan melawan Kroasia. Dan naas bagi Kroasia tidak bisa lolos karena hanya dengan 2 poin. Ini berat dari hasil 2 kali imbang karena mereka dipaksa juga bermain imbang oleh Albania. Ya, di samping mereka kalah dari Spanyol dengan 0-3, membuat bagi Luka Modric dan kawan-kawan harus meratap hasil ini. Sayang sudah di detik-detik terakhir. Itulah sepak bola indahnya, bahwa ini menegangkan sampai pada menit-menit terakhir. Faktor mental bagi Italia. Ini yang mendukung Italia untuk bisa keluar dari tekanan yang luar biasa melawan Kroasia. Karena Kroasia ini seperti menjadi hantu yang menakutkan buat Italia sejauh ini. Karena Italia itu sulit menang. 8 pertandingan itu sebelumnya mereka kalah 3 kali, hasil 5 kali imbang melawan Kroasia. Selalu saja mereka sulit jika menghadapi Kroasia. Makanya ada rasa ketakutan. Termasuk dalam pertandingan ini di Red Bull Arena di Leipzig. Ketika mereka itu bertarung kembali dengan Kroasia. Ya, bayangin kalau Italia bisa nggak lolos ini, waduh, mengurangi lagi greget dari Euro 2024 di Jerman. Karena ada salah satu tim favorit, apalagi juara bertahan pada edisi yang lalu, harus out. Tapi sekarang Italia sudah melangkah ke babak selanjutnya, jadi agak aman, namun tidak akan mudah bagi Italia karena yang menghadang mereka nantinya di 16 besar itu adalah Swiss yang bermain sangat baik ketika melawan Jerman, menyulitkan bagi tuan rumah Jerman. Jerman juga susah payah di menit-menit terakhir baru bisa menyamakan kedudukan melawan Swiss di grup A untuk 1-1 setelah Swiss lebih dulu unggul dari Dan Doye dan akhirnya Niklas Füllkrug bisa menyamakan kedudukan dengan tandukan kepala. Nah, kita kembali ke duel Italia melawan Kroasia. Banyak jual beli serangan terjadi di sini. Kroasia lebih berani tentunya karena mereka dituntut menang. Bermain lebih terbuka buat mereka. Mereka hanya punya satu pilihan. Menang atau kalah. Ya, tidak boleh imbang karena mereka out. Sehingga akhirnya kekalahan yang mereka dapatkan. Namun sepanjang pertandingan mereka tuh banyak menyulitkan bagi Italia. Ya, bahkan kalau bisa melihat dari sini mereka punya 4 on target. Lebih besar daripada Italia cuma mendapatkan 3 on target. Oke lah. Italia ada 13 tembakan tapi hanya 3 on target. Bagi Kroasia mereka hanya 6 tembakan, lebih efisien, tapi ada 4 on target. Ya, kalau bicara dari operan yang sukses sepanjang lapangan itu ya berimbang lah ya dengan 508 Kroasia. Perpindahan bola operan mereka yang baik dengan Italia ada 568 ya. Italia memang unggul dalam ball position, penguasaan bola. 54% bagi Italia dan 46% bagi Kroasia. Dan penampilan gemilang juga patut diberikan anjungan jempol terhadap penjaga gawang Donnarumma. Di antaranya sempat menahan penalti dari Luka Modric. Terjadi di menit ke-54 ya kalau nggak salah. Itu gol pertama Kroasia terjadi dengan diawali bagaimana Donnarumma yang sangat gemilang menahan dari penalti Modric. Penalti itu dapat ketika Fratesi kedapatan di VAR itu ada handsball. Ya, sehingga wasit Dani Makalia menunjuk titik putih atas handsball tersebut. Dan akhirnya bagi Italia terselamat dengan Donnarumma melompat ke arah yang tepat ketika Modric mengarahkan bola ke kanan.
ya. Tapi tidak lama kemudian, hampir mungkin semenit lah kalau bisa dikatakan, hampir semenit. Ketika Sušić melakukan umpan jauh, pemain Kroasia ini, di sana ada Ante Budimir yang menyontek bola itu ke gawang Italia yang sempat ditahan oleh Donnarumma, tapi bola mental ke arah Modric, dan Modric bisa membayar ini bagaimana kegagalan dia dengan penalti dan mencetak gol. Sepertinya gol ini akan membawa mereka untuk lolos. Ya, karena kalau mereka menangkan 4 poin, aman buat mereka berada di bawah Spanyol. Italia yang bahaya, ya udah bisa out nih. Tapi kemudian ya itu yang saya bilang tadi di awal, bagaimana Italia dengan mental yang sangat kuat mereka ya, ke mental juara mereka, akhirnya mereka bisa selamat. Nah, biasanya tim-tim yang selalu bisa selamat dari masa-masa yang kritis ini berbahaya ya, untuk terus bisa melaju ke babak selanjutnya, karena Italia akan terpisah itu dengan Spanyol, akan lari ke atas. Spanyol, Jerman tuh tim-tim yang unggul, Portugal itu tuh naik ke atas. Nah, kemungkinan Italia ada di bawah, kemungkinan juga berhadapan dengan Prancis ataupun mungkin dengan Belanda. Kita akan lihat, atau bahkan dengan Inggris ya. Kalau Inggris bisa menjadi juara grup C, Inggris akan lari ke bawah. Jadi selamatlah bagi Italia ya, ketika mereka bisa melaju bagi tim asuhan Spalletti ini. Dan Italia tetap mengandalkan pemain-pemain yang dari awal, tidak ada perubahan sama sekali kalau melihat dari susunan pemain Italia ya, kecuali memang ada pergantian karena Mattia Zaccagni ini kan masuk di babak kedua. Dia hanya berada di lapangan 9 menit. Ada 1 tembakan dan 1 gol. Ya, tembakan dia ke arah gawang Kroasia itu yang menghasilkan gol. Kalau bicara dari susunan pemain mereka, ya bagi Italia itu ada perubahan memang sedikit karena Retegui yang bermain di depan ya, bukan Scamacca berpasangan dengan Raspadori. Kalau melihat Italia bermain dengan 3 back, selain Donnarumma mereka punya Darmian yang dimainkan lebih awal, ada Bastoni dan Calafiori. Gelandangnya lebih bertahan itu dimainkan oleh Jorginho. Kemudian mereka punya Di Lorenzo yang lebih didorong, biasanya bermain di kanan lebih ke depan, Di Lorenzo dan Pellegrini ya, untuk bermain lebih ke depan, didampingi oleh gelandang terbaik mereka Nicolo Barella dan Federico Di Marco di tengah. Ini 2 Inter yang selalu dimainkan oleh Spalletti. Kemudian yang Retegui bersama dengan Raspadori. Artinya 2 anak muda ini yang ditempatkan di depan. Jadi tidak ada Chiesa yang dimainkan lebih awal, tentunya tidak ada Scamacca yang dimainkan lebih awal karena pergantian-pergantian pemain itu ada terjadi dengan Fratesi masuk di babak kedua ya, termasuk dengan Scamacca tentunya main babak kedua, ada Chiesa yang bermain di babak kedua, Zaccagni termasuk yang main di babak kedua, dan ada Fagioli pemain yang dimainkan oleh Spalletti di babak kedua. Jadi bagi Italia saya pikir oke. Ada tentunya evaluasi dari pertandingan ini, tapi selamatlah buat mereka untuk bisa mampu ya keluar dari bagaimana rasa yang penuh ketegangan tinggi sepanjang pertandingan untuk bisa lolos. Nah, di pertandingan di grup B lainnya Spanyol aman, 9 poin yang menjadi 100% sempurna bagi Spanyol ketika mereka menang lewat gol Ferran ya untuk Spanyol, sehingga 9 poin buat mereka, 3 kali menang dalam 3 pertandingan, luar biasa bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Dan mereka tampil dengan 11 pemain atau starting 11 melawan Albania itu semua pemain lapis kedua yang dimainkan. Kecuali babak kedua memang baru masuk Morata, masuk ada pergantian memang. Yamal masuk ke sana. Tapi di pertama yang tidak main sama sekali yang di pertandingan sebelumnya, ya baik melawan Kroasia dan Italia, itu dimainkan berani sekali de la Fuente. 11 pemain semua, pemain belakang semua. Ya, tampilkan termasuk David Raya dimainkan tuh menggantikan posisi Unai Simon di bawah Mister, semua dimainkan. Saya pikir nih luar biasa. Dan akhirnya mereka bisa menang lagi ya ketika dengan pemain yang lapis kedua. Jadi Spanyol menjadi salah satu kekuatan yang menakutkan memang dengan materi pemain mereka yang ada di Euro. Tapi sayang memang ketika di babak perempat final, jika berjalan mulus, Spanyol sudah harus ketemu dengan tuan rumah Jerman. Salah satu di antara mereka harus out. Nah, itu yang situasi yang menegangkan yang akan kita tunggu sampai di perempat final ketika Jerman dan Spanyol harus bisa bertemu. Dengan saya Bung Ropan, bicara dengan review Euro 2024. Ciao.